Assalamualaikum sahabat beriman. Pernahkah kalian membayangkan ada satu bahaya besar yang saat ini sedang tersembunyi di muka bumi? Sebuah bahaya yang tidak terlihat oleh mata kita, tapi dia nyata dan sedang menunggu waktu untuk keluar. Hari ini, kita akan membahas makhluk yang paling misterius dan menakutkan dalam sejarah agama. Namanya disebut jelas di dalam Al-Quran. Mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Tapi siapakah sebenarnya mereka? Apakah mereka monster? Apakah mereka alien dari luar angkasa? Atau jin yang jahat? Ternyata jawabannya mengejutkan. Ya'juj dan Ma'juj sebenarnya adalah manusia. Ya, kalian tidak salah dengar. Mereka adalah Bani Adam, keturunan Nabi Adam alaihissalam sama. Seperti kita, mereka memiliki tangan, kaki dan wajah seperti manusia. Namun, ada perbedaan yang sangat besar. Hati mereka kosong dari kebaikan. Mereka adalah kaum yang sangat kuat, kasar, dan tidak memiliki rasa kasihan. Coba bayangkan masa lalu, ribuan tahun yang lalu, sebelum mereka terkurung. Saat Ya'juj dan Ma'juj masih bebas berkeliaran, dunia ini penuh dengan kekacauan. Kemanapun mereka pergi, mereka membawa kerusakan. Jika mereka melewati sebuah desa, mereka akan menghancurkan segalanya. Jika mereka melewati kebun hijau, mereka memakan semua tanaman sampai tidak ada sisa. Bahkan, dikatakan bahwa jika barisan depan mereka minum di sebuah danau, barisan belakang mereka tidak kebagian air karena danau itu sudah kering kerontang diminum habis oleh mereka. Orang-orang di zaman itu hidup dalam ketakutan yang luar biasa. Tidak ada tentara yang bisa mengalahkan mereka. Tidak ada senjata yang mempan melawan mereka. Rakyat biasa hanya bisa lari, bersembunyi di atas gunung, dan berdoa meminta pertolongan. Dunia butuh pertolongan, mereka butuh seorang pahlawan. Dan di saat itulah, Allah menggerakkan hati seorang raja yang hebat. Seorang raja yang diberi ilmu dan kekuatan yang tidak dimiliki orang biasa. Dialah Zulkarnain. Zulkarnain bukanlah sembarang raja. Dia adalah pemimpin yang saleh, yang diberikan keistimewaan luar biasa oleh Allah. Allah memberinya jalan dan pengetahuan untuk melakukan apa saja. Dia punya pasukan yang kuat, teknologi di zamannya, dan kekuasaan yang membentang dari barat hingga ke timur. Suatu hari, dalam perjalanannya yang sangat jauh, Zulkarnain sampai di sebuah tempat yang asing, di antara dua gunung raksasa yang menjulang tinggi. Di lembah itu dia bertemu dengan sekelompok orang, sebuah kaum yang sangat kasihan. Al-Quran menggambarkan mereka sebagai kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan, bahasa mereka aneh, sulit dipahami, mungkin karena mereka terisolasi atau saking takutnya. Mereka melihat Zulkarnain yang gagah dengan pasukannya, lalu mereka mengadu. Dengan susah payah mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh, Ya'juj dan Ma'juj itu membuat kerusakan di muka bumi." Mereka sangat putus asa. Saking takutnya, mereka bahkan menawarkan harta. Mereka bilang, "Kami akan bayar kamu. Kami akan kumpulkan pajak dan harta kami, asalkan kamu mau buatkan dinding supaya kami terpisah dari monster-monster itu." Tapi perhatikan jawaban Zulkarnain, ini yang membedakan raja biasa dengan raja yang saleh. Zulkarnain tidak mau uang mereka. Dia berkata, "Apa yang Allah berikan kepadaku itu jauh lebih baik daripada harta kalian. Dia tidak butuh bayaran. Dia hanya butuh satu hal dari rakyat itu, tenaga." Zulkarnain berkata, "Bantulah aku dengan kekuatan fisik kalian." Mulailah proyek raksasa yang belum pernah ada sebelumnya. Zulkarnain tidak membangun tembok dari batu bata atau semen yang bisa hancur. Tidak, dia menggunakan teknik yang sangat cerdas. Pertama, dia menyuruh orang-orang mengumpulkan potongan-potongan besi. Bayangkan, besi-besi besar ditumpuk di antara dua gunung itu sampai tingginya sama rata dengan puncak gunung. Setelah besi menumpuk, Zulkarnain memerintahkan, "Tiuplah api itu." Rakyat pun meniup api pembakaran sampai besi-besi itu menjadi sangat panas, merah menyala seperti api. Di saat besi itu sedang panas-panasnya dan memuai, Zulkarnain melakukan langkah terakhir yang jenius. Dia menuangkan cairan tembaga, semacam logam cair, ke atas tumpukan besi panas itu. Apa yang terjadi? Cairan tembaga itu masuk ke celah-celah besi, menyatu, dan mengunci semuanya. Ketika dingin, itu bukan lagi tumpukan besi, tapi menjadi satu dinding logam padat yang super kuat dan licin. Saking licinnya, Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa memanjatnya. Saking kerasnya, mereka tidak bisa melubanginya. Akhirnya makhluk perusak itu terkurung di balik tembok besi Zulkarnain. Dunia pun aman, setidaknya untuk sementara waktu. Sahabat beriman, mungkin kalian berpikir, setelah dikurung di balik tembok besi yang super kuat itu, Ya'juj dan Ma'juj diam saja?
Atau mungkin mereka tidur panjang? Ternyata tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kita sebuah rahasia yang mengerikan tentang apa yang mereka lakukan setiap hari di sana. Mereka tidak pernah istirahat. Setiap hari, dari pagi sampai sore, pekerjaan mereka hanya satu, menggali. Mereka mencakar, memukul, dan menggerogoti dinding besi itu dengan sekuat tenaga. Mereka ingin keluar. Mereka ingin kembali menguasai dunia. Ada momen-momen di mana mereka hampir berhasil. Setelah seharian menggali, dinding itu mulai menipis. Saking tipisnya, mereka hampir bisa melihat sinar matahari dari dunia kita. Mereka hampir bisa melihat langit. Mereka pun bersorak senang. Sedikit lagi, kita hampir bebas. Tapi, karena hari sudah malam dan mereka sudah sangat lelah, pemimpin mereka berkata, berhenti dulu, pulanglah. Besok kita lanjutkan lagi. Besok pasti tembus. Mereka pun pulang untuk tidur. Sangat yakin bahwa besok pagi dinding itu akan hancur dengan satu pukulan lagi. Namun apa yang terjadi saat mereka tidur? Atas kehendak Allah, dinding yang sudah tipis dan hampir bolong tadi kembali utuh. Bahkan, Allah membuatnya lebih kuat dan lebih keras dari sebelumnya. Bayangkan kagetnya mereka saat kembali di pagi hari. Loh? Kok tertutup lagi? Padahal kemarin tinggal sedikit lagi. Mereka marah, mereka kesal, tapi mereka tidak punya pilihan lain selain menggali lagi dari nol. Dan ini terjadi terus-menerus, berulang-ulang selama ribuan tahun. Bayangkan ribuan tahun kerja keras yang sia-sia. Kenapa bisa begitu? Karena mereka melupakan satu hal penting. Mereka sombong dan tidak melibatkan Tuhan. Tapi, sahabatku, akan ada satu hari nanti, di akhir zaman, di hari itu, pemimpin mereka akan mendapatkan ilham untuk mengucapkan satu kalimat ajaib. Setelah seharian menggali dan melihat matahari, pemimpin itu berkata, pulanglah. Besok kita lanjutkan menggali. Insya Allah jika Allah menghendaki. Ya, mereka mengucapkan insya Allah untuk pertama kalinya. Dan karena kalimat suci itulah, ketika mereka kembali esok paginya, dinding itu tidak kembali utuh. Lubang itu masih ada, persis seperti yang mereka tinggalkan kemarin. Mereka pun bersorak. Dengan mudah mereka menghancurkan sisa dinding itu. Brak, tembok Zulkarnain runtuh. Dan saat itulah, mimpi buruk seluruh manusia dimulai. Mereka keluar seperti air bah yang tidak bisa dibendung. Ingatlah janji Allah dalam Al-Quran, mereka akan turun dari setiap tempat yang tinggi. Bayangkan pemandangannya. Dari atas gunung, dari bukit-bukit, Yakjuj dan Makjuj turun berlarian sangat cepat. Jumlah mereka bukan 1000, bukan sejuta, tapi tak terhitung banyaknya. Bahkan Rasulullah menggambarkan saking banyaknya mereka, jika mereka melewati sebuah danau besar bernama Danau Tabariyah, air danau itu akan habis seketika. Pasukan Yakjuj dan Makjuj yang berada di barisan paling depan akan minum dari danau itu sampai kenyang. Tapi, karena antrean mereka sangat panjang, ketika pasukan barisan paling belakang sampai di danau itu, airnya sudah kering kerontang, tidak ada setetes pun yang tersisa. Mereka berkata kebingungan, loh, sepertinya dulu di sini pernah ada air. Dunia pun menjadi kacau balau. Mereka memakan apa saja yang mereka temui. Mereka merusak apa saja yang mereka lewati. Manusia biasa lari ketakutan, bersembunyi di dalam benteng-benteng dan gua-gua. Lalu, bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam? Apakah beliau akan melawan mereka? Ternyata tidak. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Isa. Wahai Isa, aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, Yakjuj Makjuj, yang tidak ada seorang pun bisa mengalahkan mereka. Maka, bawalah hamba-hambaku yang beriman lari ke Gunung Tur. Dengar itu sahabatku. Bahkan seorang nabi yang perkasa seperti Nabi Isa pun diperintahkan untuk lari dan bersembunyi, bukan untuk perang. Karena kekuatan Yakjuj dan Makjuj tidak bisa dilawan dengan pedang atau senjata apapun. Di atas Gunung Tur, Nabi Isa dan para pengikutnya terkepung. Di bawah sana, Yakjuj dan Makjuj menguasai bumi. Di atas gunung, persediaan makanan mulai habis. Kelaparan melanda. Rasulullah menceritakan, saking parahnya keadaan saat itu, kepala seekor sapi di zaman itu lebih berharga daripada uang 100 dinar emas hari ini. Emas dan harta sudah tidak ada gunanya, mereka hanya ingin selamat. Sementara itu, Yakjuj dan Makjuj semakin sombong. Setelah membunuh penduduk bumi, mereka mengarahkan panah-panah mereka ke langit. Mereka berteriak, kami sudah membunuh penduduk bumi. Sekarang ayo kita bunuh penduduk langit. Mereka melepaskan panah ke angkasa, dan atas izin Allah, panah itu jatuh kembali ke bumi dengan berlumuran darah. Ini membuat mereka semakin besar kepala. Mereka pikir mereka sudah mengalahkan Tuhan.
Dan tahukah kalian, Allah tidak mengirimkan petir yang menyambar. Allah tidak mengirimkan tentara malaikat yang membawa pedang api. Allah hanya mengirimkan tentara yang sangat kecil, yang mungkin kita anggap remeh. Allah mengirimkan ulat. Ya, ulat-ulat kecil muncul di leher-leher Yakjuj dan Makjuj. Ulat itu menggigit mereka dari dalam. Dalam satu malam saja, atas izin Allah, seluruh pasukan Yakjuj dan Makjuj yang jumlahnya miliaran itu mati seketika. Mereka mati serentak, seperti matinya satu orang saja. Tidak ada yang tersisa. Bayangkan kebesaran Allah, makhluk yang paling kuat, yang membuat manusia ketakutan setengah mati. Ternyata dikalahkan hanya oleh ulat kecil. Masya Allah. Pagi harinya, Nabi Isa dan pengikutnya turun dari gunung. Tapi masalah belum selesai. Bumi penuh sesak dengan jasad mereka. Baunya sangat busuk, sampai-sampai hampir tidak ada tempat bersih untuk memijakkan kaki. Nabi Isa pun berdoa lagi memohon agar bumi dibersihkan. Lalu datanglah pertolongan Allah yang kedua. Tiba-tiba, dari langit datanglah kawanan burung raksasa. Leher burung-burung ini sangat panjang, digambarkan seperti leher unta. Burung-burung itu menyambar jasad-jasad Yakjuj dan Makjuj, mengangkatnya, dan membuangnya ke tempat jauh yang hanya Allah yang tahu. Setelah jasad-jasad itu hilang, Allah menurunkan hujan yang sangat deras. Hujan ini tidak merusak, tapi membersihkan. Airnya masuk ke setiap celah rumah dan tanah, mencuci semua kotoran dan bau busuk tadi. Rasulullah bersabda, hujan itu terus turun sampai bumi menjadi bersih, licin, dan bening seperti kaca cermin. Setelah itu, barulah Allah memerintahkan bumi, tumbuhkanlah buah-buahanmu, dan kembalikanlah berkahmu. Dunia pun kembali hijau, damai, dan penuh berkah. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi kejahatan. Sahabat beriman, itulah akhir kisah Yakjuj dan Makjuj. Apa pelajaran terbesar yang bisa kita ambil? Bahwa sekuat apapun manusia, sejahat apapun musuh, tidak ada yang bisa mengalahkan kekuasaan Allah. Yakjuj dan Makjuj yang sombong, hancur hanya karena ulat. Kita hidup di akhir zaman. Tembok itu mungkin masih berdiri atau mungkin sudah retak, kita tidak tahu. Tapi yang pasti, tugas kita bukan untuk mencari di mana temboknya, tapi mempersiapkan iman kita. Semoga ketika masa itu datang, atau ketika ajal menjemput kita, kita berada dalam barisan orang-orang yang beriman. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menonton kisah ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.